Assalamualaikum anak ibu, selamat pagi. Masih semangat ya nak dalam belajar. Walaupun dalam belajar seperti daring ini, belajar dari rumah, kita harus tetap semangat. Baiklah anak ibu, sebelum kita masuk ke dalam materi, ada baiknya kita memulai pelajaran hari ini dengan membaca doa agar materi hari ini dapat tersampaikan dan bisa dipahami. Anak-anak ibu, hari ini kita akan belajar pada tema 3, subtema 2, dan pembelajaran 1, yaitu keberagaman makhluk hidup di lingkungan kita. Kalau di subtema 1 pada pembelajaran tema 3 kita belajar tentang tumbuhan. Nah, di subtema 2 kita akan belajar tentang hewan atau makhluk hidup. Selain tumbuhan, hewan juga merupakan sumber daya alam yang perlu terus dijaga keseimbangan dan kelestariannya. Jika tidak, maka hewan tersebut akan punah, seperti yang terjadi pada burung cendrawasih. Nah, mari kita amati burung cendrawasih berikut ini. Burung cendrawasih ini sering disebut dengan burung surga. Burung cendrawasih ini dari segi warna pada bulunya sangat indah. Nah, coba anak ibu lihat ya kan, bulunya sangat indah. Nah, kemudian ada yang berwarna apa? Ada yang warna hitam, coklat ya, oranye, kuning, putih, dan masih banyak lagi. Serta di bagian paruh, sayap, dengan kepalanya pun yang cukup unik. Nah, burung cendrawasih ini adalah burung identitas dengan Provinsi Papua. Jadi orang Papua sangat mengenal, masyarakat Papua sangat mengenal dengan burung cendrawasih ini. Burung cendrawasih ini juga dikenal oleh masyarakat Papua yaitu sebagai perlengkapan atau hiasan yang dipakai di pakaian adat. Nah, agar burung cendrawasih ini dapat dilindungi, kemudian terjaga, maka kita harus menjaganya. Tidak boleh kita untuk memusnahkannya, ya. Nah, kemarin kita juga udah menjawab bersama-sama pertanyaan dari burung cendrawasih ini. Nah, sekarang kita akan mengenal kembali apa saja hewan-hewan yang ada di Indonesia selain burung cendrawasih. Selain cendrawasih, masih banyak hewan-hewan lain yang harus dilindungi di sekitar kita. Banyak hewan yang menarik perhatian. Nah, kita lihat di sana ada harimau, kemudian ada elang, ada badak, dan masih banyak lagi hewan-hewan yang ada di Indonesia serta harus dilindungi. Nah, sekarang kita belajar tentang kupu-kupu. Kupu-kupu termasuk dalam kelompok serangga. Kupu-kupu biasanya memiliki warna yang cemerlang. Kupu-kupu tidak berbahaya bagi manusia. Daur hidup kupu-kupu bermula dari telur yang melekat di daun, kemudian matang dan menetas setelah 5-10 hari dan menjadi sebuah larva atau ulat. Setelah 2 minggu, larva membentuk kepompong yang bergantung di ranting atau daun selama 2-3 minggu. Setelah beberapa waktu, kupu-kupu dewasa keluar dari kepompong. Kupu-kupu dikenal sebagai serangga penyerbuk tanaman yang membantu bunga-bunga berkembang menjadi buah. Bagi petani dan orang-orang pada umumnya,
Kupu-kupu ini sangat bermanfaat untuk membantu penyerbukan tanaman. Nah, kita lihat proses daur hidup kupu-kupu. Daur hidup adalah segala sesuatu perubahan terjadi pada makhluk hidup dari kecil atau menetas hingga dewasa. Nah, tadi sudah dijelaskan bahwa daur hidup kupu-kupu itu dimulai dari telur, ya, dimulai dari telur menetas sampai 5 sampai dengan 10 hari, kemudian menjadi ulat atau menjadi larva. Nah, setelah menjadi larva selama 2 minggu, barulah terbentuk yang namanya kepompong. Nah, setelah menjadi kepompong yang bergantung di ranting selama 2 sampai 3 minggu, barulah kepompong tadi menetas atau mengeluarkan yang namanya kupu-kupu. Itulah proses daur hidup kupu-kupu. Nah, ini adalah kupu-kupu yang hidup di dataran rendah. Kupu-kupu Indonesia banyak ragam dibandingkan kupu-kupu di negara lain. Nah, banyak orang yang mengincar kupu-kupu yang ada di Indonesia karena kupu-kupu di Indonesia sangat menarik bagi orang-orang, ya, karena kupu-kupunya itu sangat unik. Kemudian orang banyak ingin memiliki kupu-kupu itu, maka kita harus melestarikan dan menjaganya, bukan malah kita merusaknya. Kita harus melestarikan kupu-kupu. Nah, itulah penjelasan hari ini tentang kupu-kupu, daur hidup kupu-kupu, dan burung cendrawasih. Untuk tugas hari ini yaitu silakan anak ibu buka buku tema 3 halaman 52, kerjakan nomor 1 sampai nomor 3. Selamat mengerjakan anak ibu. Assalamualaikum.